semuanya, balik lagi di podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Pada kesempatan kali ini, PKBI Bantul kedatangan ibu-ibu cantik. Wih, selamat siang semuanya. Selamat siang. Di sebelah kiri saya ini ada Ibu Satini, kemudian ada Ibu Ari, sebelah kanan saya ada Ibu Wiwi. Ya, gimana kabarnya ibu-ibu? Luar biasa. Luar biasa nggih, tetap semangat di luar. Biasa di luar. Nggih, terima kasih sudah berkenan datang di podcast Ruang Temu Rasa. Kali ini saya minta ibu-ibu datang di sini untuk bercerita gitu. Kenapa kemudian kemarin kita di tanggal 17 Juni ya 2023 berhasil melaksanakan kegiatan IFA. Nah, mungkin ibu-ibu bisa bercerita sedikit proses awalnya tuh gimana sih gitu. Ada sosialisasi dulu ya Bu waktu itu ya? Ada sosialisasi. Monggo, sinten yang mau jawab duluan? Ya, mungkin saya. Iya, bisa ini monggo Bu. Saya yang di sini sebagai yang paling tua. Dituakan. Jadi awalnya kita adakan sosialisasi. Sosialisasi ini tujuannya supaya nanti yang ikut sosialisasi tahu dan nanti bisa memberitahu kepada teman atau keluarga atau saudara atau kader yang lain. Tujuannya memang supaya mereka menjadi istilahnya tangan panjang kita yang di pojok 4 untuk ajak-ajak kompor-kompor panas kemarin kita sampaikan untuk ikut IFA ini. Jadi setelah tahu mereka terus ikut IFA. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, benar. Jadi teman-teman, ibu-ibu ini adalah Bu Satini sebagai ketua Pokja 4 PKK Desa Kalurahan ya Bu ya, Kalurahan Sumbermulyo di Bambanglipuro. Gitu teman-teman. Nah, selain sosialisasi itu tadi udah disampaikan ke kader-kader gitu ya, supaya kader kemudian meneruskan ke masyarakat atau utamanya ibu-ibu yang mau akses IFA. Nah, kalau yang ngisi kemarin dari mana Bu? Yang ngisi waktu sosialisasi. Ya. Itu sebenarnya kan gini Mbak, sebenarnya kita itu dari tahun kemarin Pokja 4 punya program salah satunya adalah sosialisasi pelayanan IFA dan juga ada pelayanan IFA sekaligus. Nah, hal ini sudah dianggarkan oleh kelurahan. Nah, karena ada PKBI itu mengumumkan, ayo kita pelayanan IFA. Nah, artinya kan ada gayung bersambut. Nah, terus kita, ayo sekarang sosialisasi dulu. Terus kita menggandeng Puskesmas Bambanglipuro untuk sebagai narasumbernya kan. Terus Puskesmas kita memberikan surat narasumber, permohonan narasumber. Terus akhirnya disetujui oleh Puskesmas. Udah itu Puskesmas menurunkan 3 narasumber, salah satunya ada bidan Bu Si Indarti itu sebagai bijak dan 2 dokter internship. Nah, itu sebagai narasumber gitu. Iya. Jadi diundang juga kader-kader PKK Padukuhan, kader PKK Kalurahan gitu untuk bisa menjaring. Iya, jadi lebih peserta, lebih menyeluruh gitu ya Bu ya. Ya. Jadi juga kegiatan ini tentunya PKBI nggak bisa sendirian, Pokja 4 juga nggak bisa jalan sendirian. Jadi kita kerjasama bareng-bareng untuk kemudian penjaringan awal nih juga melibatkan teman-teman dari Puskesmas Bambanglipuro kayak gitu. Nah, selama proses penjaringan ini sih mungkin Bu Wiwi bisa cerita kesulitannya apa Bu buat ngajak ibu-ibu yang lain gitu ya. Banyak banget itu kan bisa diceritakan ya apa aja. Takut yang pertama, malu suruh itu loh. Itu mungkin banyak yang belum pernah toh jadinya malu, terus itu juga sulit. Suami juga kadang juga nggak boleh gitu. Ada ya suaminya yang nggak membolehkan gitu? Ya Ada. Ya ada. Selain malu, takut, apalagi Bu ada yang yang ada cerita yang paling ini enggak mengherankan gitu kok selain itu? Cerita unik mungkin? Cerita unik ya? Iya, ada cerita mereka unik. itu takut kalau malah ketahuan sakitnya kayaknya. Ada cerita unik kemarin
sebetulnya sudah daftar dan dia pasti banget bisa ikut, tapi ujuk-ujuk ya tiba-tiba itu suaminya pulang, padahal suaminya itu pulang sebulan sekali, tapi baru 3 minggu kok pulang gitu. Terus dia pamit ke saya, aduh aku mau cerita malu sebetulnya ini, kenapa bojoku mulai bengi terus njaluk lah, terus pagi kan berarti batal. Saya aduh, udah satu mantep kok batal kan gitu. Terus ada lagi kemarin bisik-bisik ketika ada peserta yang nomor 1 itu keluar kesakitan. Gayanya pakai kayak kesakitan kayak gitu, tapi mungkin saya tidak tahu juga. Terus, Bu, aku rasido. Ngapa rasido? Kui loro kayak gitu. Terus aku enggak apa-apa, sekarang tak tanya saja ya yang kemarin sudah. Kemarin Mbak Yulis kebetulan namanya Mbak Yulis sudah pernah kan? Sudah. Sakit enggak, Bu? Enggak loh, Mbak Yulis enggak sakit. Saya bilang gitu. Aku juga sudah 8 kali juga tidak sakit kok. Terus dia ya udah ikut aja gitu. Tapi ada yang gini, aku itu kemarin mau ngajak temenku, tapi temenku enggak boleh sama suami. Nah, justru yang tidak boleh sama suami ini kita harus tanda tanya besar, ada apa kok bojoku enggak membolehkan? Apakah bojoku di sana main-main? Nah, gitu. Saya mah gitu. Jadi mereka terus oh iya ya, berarti saya harus ini supaya kayak gitu. Jadi edukasi di awal penting ya Bu ya, walaupun tetap ada cerita unik nek ndilalai gitu ya. Kemarin dari 88 peserta yang mendaftar, alhamdulillahnya ada sekitar 67 gitu ya yang berhasil mengakses layanan. Nah, yang gagal-gagal ini biasanya terlepas selain menstruasi juga karena dilalai bojone mulih ning wau nggih. Jadi harus kan syaratnya 1 kali 24 jam tidak boleh berhubungan seksual ya, supaya hasilnya lebih akurat sih gitu buat ibu-ibu yang kemudian mengakses kayak gitu. Nah, ini kan di masing-masing pedukuhan ya Bu ya? Iya. Ada penjaringan gitu. Itu semuanya ada pesertanya enggak Bu? Ada semua Mbak. Oh, satu tampilan yang tidak mengirim. Jadi itu kita share di grup-grup Bu Esti, kita share di grup-grup. Kemudian sudah masuk, ini sudah masuk, yang belum pedukuhan ini. Nah, mereka terus ngirim. Paling akhir itu 2 pedukuhan yang tidak ngirim, Tangkilan dan Samen. Nah, akhirnya Samen ngirim. Termasuk yang kemarin harus kontrol itu, kontrol ulang itu. Tapi Tampilan tetap tidak ada yang ngirim. Kemudian kemarin memang apakah harus ada sosialisasi khusus untuk dusun Tampilan? Nah, itu jadi bisa jadi bahan evaluasi ya Bu. Selama ini kan berarti selain dari kader, nah di-share di grup-grup WA, ada metode lain nggak yang digunakan untuk kemudian supaya nambah selain nambah kesadaran masyarakat utamanya ibu-ibu di setiap padukuhan, apakah ada metode lain yang digunakan, koordinasi dengan tokoh agamanya atau dengan Pak Dukuhnya atau gimana? Dengan Pak Dukuh itu ya kan kita undangan pemberitahuan ke Pak Dukuh, Pak ini misalnya Caben itu kemarin ada 13 yang mendaftar, terus kita undangan lewat Pak Dukuh, Pak ini ada yang mendaftar IFA ini nanti tak sebar ya undangannya gitu. IFA ki nggo ngopo Pak Dukuh? Iya. Terus kita jelaskan untuk deteksi dini kanker serviks dan lain-lainnya itu. Oh iya, apik kuwi gitu. Kita datang door to door dari ke rumah-rumah, terus ada adiknya yang mau ikut juga itu, jadinya tahu jadinya. Iya. Jadi kita pakai undangan tertulis itu, per by name. Jadi mereka merasa oh bener, saya sudah daftar lewat kader, kemudian saya diberi undangan. Artinya kan jadi lebih pasti gitu ya, lebih akurat secara resmi. Jadi mereka merasa oh saya dilibatkan gitu ya. Jadi pakai undangan tidak hanya lewat grup, tidak hanya lewat ini, tapi undangan fisik, undangan fisik. Dan itu lebih menarik kemudian ibu-ibu untuk datang terlibat gitu ya. Oke. Bahkan Bu Lurah kemarin pun menyediakan minuman, roti, berarti sangat mendukung. Nah, ini dia. Ada ini juga. Ada hal menarik karena kemudian lurahnya kebetulan ke pemerintahan yang sekarang baru menjabat, kemudian bidan. Ibu lurahnya bidan. Nah, itu jadi nilai plus nggak sih Bu?
Iya dong. Iya, Iya ya? udah ada tempatnya, udah tersedia itu. Kemudian bulurahnya bidan, jelas Udah bisa membantu. masyarakatnya tahu. Iya, masyarakatnya tahu lebih Iya, membantu gitu. untuk kemudian edukasi gitu ya ke masyarakat lebih yakin gitu ya, lebih Iya. yakin wah penting nih IFA untuk dilakukan. Kemarin juga kita kerjasama dengan Puskesmas Babalipuro itu ada sadanis ya Bu ya. Iya. Iya, karena kan jarang nih ibu-ibu yang periksa melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Nah, ketika sadanis kemarin ada juga yang kaget, wah kok ternyata diperiksa gini ya, kayak gitu. Ada yang sering cerita nggak Bu? Nggak usah disebutin namanya, tapi ada yang cerita menarik nggak untuk itu? Iya. Apa memang mereka nggak pernah? Iya. Nah, iya tuh Bu wingi undangane ngene iki barang toh. Iya. Ya itu malah lebih baik ngono gitu. Kan kemarin juga ditemukan toh 3 benjolan yang punya 3 orang. Ada 3 orang yang kemudian ditunjuk. Iya itu. Oke, jadi sadanis ini apa sih Bu sebenarnya? Bu saat ini bisa jelasin nggak sadanis itu apa? Sadanis ini periksa payudara secara klinis. Jadi Iya. yang memeriksa itu dari pihak tenaga kesehatan. Mungkin juga awalnya kita sadari, kalau sadari kan kita sendiri yang periksa. Tapi kalau sadanis yang periksa dari pihak tenaga kesehatan. medis. Ya, seperti itu. Jadi lebih akurat gitu Iya. ya pemeriksaan payudaranya. Kemudian nanti kalau ditemukan benjolan Kita rujuk. dirujuk atau jadi pengetahuan buat ibu-ibu bahwa oh ternyata saya punya kemungkinan nih kayak gitu ya, kemungkinan entah itu nanti itu perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, entah tumor jinak atau memang ada benjolan itu tadi memang harus dikasih tindakan apa cukup minum obat, kemudian apa perlu terapi dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi karena kanker payudara ini ternyata penyebab kematian nomor satu ya, nomor satu untuk kemudian perempuan di Indonesia lebih punya risiko tinggi terkena kanker payudara daripada kalau kanker serviks ini nomor berapa ya Bu ya? 2. Nomor 2 ya. Jadi 2 hal ini sangat punya peluang tinggi ya, kanker payudara dan kemudian kanker serviks kayak gitu. Nah, kalau tadi ngomongin Pak Dukuh nih, tahu penting nggak sih kalau menurut ibu-ibu, bapak-bapak itu tahu informasi soal Penting sangat banget. penting banget ya. Supaya tidak ada lagi yang melarang tadi loh. Iya. Jadi ketika Saling mendukung. ada istri yang mau periksa langsung oke. Iya. Tidak melarang karena udah tahu. Mungkin karena kekurangan Kok tak tahu. periksane dhewe ngono. Kira-kira perlu kalau bapak-bapak tuh enaknya diajak diskusi lewat apa atau gimana tuh metodenya ya Bu ya? Diundang tersendiri po ya dalam acara apa lewat itu kan ada tiap pedukuhan itu ada kumpulan perundan bapak-bapak itu juga bisa diselipkan lewat situ. Betul. Ha-ha. Diajak bapak-bapaknya bapak-bapak Ayo gitu Pak, ya. ikut Pak. Pak bisa kasih izin ke pasangannya ya, nggak usah takut gitu karena ini bagian dari mendukung perempuan untuk menjaga gitu kesehatan reproduksinya agar lebih sehat gitu ya, tahu lebih awal atau kemudian kalau dicek secara rutin itu juga jauh lebih baik gitu. IFA ini baiknya dilakukan berapa bulan sekali sih? 1 tahun sekali. Minimal ya, Minimal. selama 1 tahun. Syukur-syukur udah bisa pada akses layanan sendiri, datang sendiri, punya kesadaran ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat, entah di bidan praktek swasta, di klinik, di puskesmas, di rumah sakit ya gitu. Cuman memang masih jarang ya sebenarnya. Padahal Perlu IFA tuh diuyak-uyak. IFA tuh metode yang kayak gimana sih? Kalau Apa menurut itu? saya metode yang paling efektif mungkin ya seperti itu karena caranya cepat dan hasilnya cepat diketahui dan mungkin tidak memerlukan tindakan yang lebih gimana gitu. Jadi mungkin hanya sederhana tapi bisa mengetahui Hasilnya ya. Jadi caranya sederhana tapi hasilnya lumayan bagus. Bagus ya, dan ketika ada yang reaktif gitu ya bisa langsung ditangani, dirujuk di layanan terdekat. Kemarin sih karena kerjasama dengan Puskesmas Babalipuro akhirnya kemudian dirujuk di Puskesmas Babalipuro kayak gitu. Harapannya sih
dengan itu ibu-ibu yang reaktif ini bisa mendapatkan obat atau penanganan yang tepat dan cepat gitu ya untuk kemudian pencegahan kanker serviks. Nah, ibu-ibu kader di Pokja 4 ini sibuk banget ya Bu ya? Iya. Bisa cerita sedikit sih apa selain kemudian kemarin udah ada pemeriksaan IVA itu kegiatannya apa aja sih Bu? Bu, bisa cerita Bu, apa Bu kegiatannya Pokja 4? Hampir 50% Bu ya kegiatan program Pokja 4 itu ya punya banyak Pokja banget. 4. Iya. Apa kesehatan lingkungan. Iya. Ada Jadi posyandu. Posyandu. Posyandu balita, lansia, posbindu. Nanti ada posyandu remaja. Itu dapat. Wah, ada posyandu bapak-bapak. Ada tapi kita belum ada. Oh, baru. Kayaknya menanya Serandakna tadi. Iya. Kemudian kita Ada yang ada penanganan yang stunting, pendampingan bumil. Nah, yang baru pas, ini TPK, balita. yang baru ini TPK itu bukan tim pelaksana kegiatan. Sebetulnya kita juga masuk ya di TPK, tim TPK. pelaksana kegiatan, tapi kita tim pendamping keluarga. Oh iya. Apa itu Bu tugasnya? Tugasnya mendampingi bumil, bupas, balita. Jatin Jatin, betul. Baduta itu Bu Baduta. bawah 2 tahun. Bawah Bayi 2 bawah 2 tahun. tahun. Jadi ya untuk pencegahan stunting. Kalau Iya. kalau jatin memang kita apa ya istilahnya sekarang ada namanya LCMIL itu elektronik siap nikah dan Nikah hamil. hamil. Jadi kalau sudah siap nikah juga harus siap hamil. Siap Betul. hamil itu harus dari segi kesehatan, dari segi umur itu sudah memang sudah siap gitu loh. Jadi tidak Suka dukanya itu Bu mendampingi catin-catin atau remaja ya. ya. Sedikit tuh. Wiwi gantian Bu. Ayo, Mbak. Apa Bu? Suka dukanya ketika edukasi dengan Banyak remaja ini yang atau punya catin. masalah Sukanya banyak dulu. ini. Apa dukanya Oh ya, dulu? sukanya dulu. Pedukuhan yang didampingi banyak Kalau dukanya masalah. kayaknya banyak ya Bu ya. Ya banyak ini Pak, apa itu masalah Iya, masalahnya mungkin ya apa? itu apa lahiran prematur itu ODGJ. ODGJ, bumi bumi DGJ itu juga paling susah itu Mbak. Paling susah ya. Iya ngomongnya itu soal untuk menyusui untuk apa ya itu baru Makannya. mau iya baru umur berapa hari udah mau dikasih makan. Sudah mau dianu suaminya. ya Iya. seperti itu. Apalagi Bu kira-kira suka dukanya ketika edukasi apa karena kan ini preventif ya. Iya, Pencegahan pencegahan sebelum harapannya terjadi. nggak terjadi Iya. stunting kayak gitu. Kalau sama remaja pengalamannya apa Bu yang bikin susah atau ketika stunting ini memang ibunya yang susah atau anaknya juga susah sih kayak gitu. Memang sekarang stunting itu kita berawalnya dari penanganan dari remaja. awal Remaja. remaja. Itu yang paling susah ketika remaja disuruh minum tablet Tablet tambah bersama darah. Mereka kan senangnya diet langsing. Kita pinginnya kutilang, hilang. Padahal nanti kalau kurus kemudian hamil lingkar lengan kurang 2,5 itu kan risiko Sudah banget resiko. tidak bisa melahirkan normal mungkin ya. Itu kemudian hasilnya juga mungkin BBLR akhirnya nanti 5 tahun gizi buruk dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang paling awal itu kita mikirnya ke remajanya ya, calon pengantinnya. Calon jatuh. Iya, iya. Itu. Iya. Kemudian HB-nya kan biasanya rendah. Anak-anak remaja itu yang Susah pengennya diet. Oh. Darah. Iya, padahal sebenarnya kutilang itu apa ya? Ya, perspektif kemudian remaja ataupun perempuan banyak yang menganggap bahwa cantik atau idealnya perempuan itu harus kurus gitu ya. Padahal sebenarnya mereka perlu dikenalkan dengan berat badan ideal sebelum menikah, kemudian apa yang perlu dikonsumsi sebelum menikah dan siap hamil kayak gitu, kayak konsumsi asam folat, kemudian apa selain asam folat apa ya vitamin ya TTD tadi. vitamin TTD, ya tablet tambah darah betul, apalagi yang punya anemia sejak remaja karena kalau udah punya anemia sejak remaja punya resiko apa Bu? Perdarahan ketika kehamilan dan kemudian proses hamilnya juga anemianya nggak boleh terjadi pada ibu hamil ya, takutnya nanti punya jadi ibu hamil yang punya risiko tinggi kayak gitu ya. Nah tadi kan udah suka dukanya, terus bisa cerita apa lagi ya selama di Pokja 4 pengalaman selain sama remaja
ibu hamil, lansia. Sama nyamuk. Kita kan iya, memantau sekarang nyamuk, memantau nyamuk juga. Oh, iya. PSN Ada program dari Wow, mantul. dinas ya, wow mantul. Jadi Iya. ternak nyamuk ya bukan ya. Berhasil nggak Bu di Sumbermulyo? berhasil. Berhasil. 63% Iya. lebih kok itu termasuk berhasil. Berhasil ternak nyamuk. Apa Bu namanya nyamuknya Bu? Wolbachia. Wolbachia. Oh, gitu ya. jadi nyamuk yang sudah ada bakteri Wolbachia-nya. Ada Bu? Iya. Jadi nyamuk Aedes aegypti tapi sudah kawin dengan nyamuk yang kita ternak tadi yang Iya. berwolbachia, akhirnya nyamuk Aedes aegypti ini juga tidak bisa menularkan Demam berdarah. Ya, Oke. Jadi nyamuknya sudah jinak. Ya. Jadi nanti kalau ada persilangan lagi gitu di wilayah setempat, harapannya tidak kemudian Iya, bisa tidak menyebabkan menularkan. demam berdarah gitu ya Iya. Bu ya, harapannya. Semoga ini berhasil. Kalau di angka 63% itu ya udah 50 plus 1 itu udah bagus banget sih sebenarnya keberhasilannya gitu ya. Nah, ini kan nanti sebagai media juga sebenarnya bisa dilihat oleh, kalau tadi kan wah gimana nih caranya bisa mengedukasi masyarakat gitu. Nah nanti di sekitar Sumbermulyo mungkin nanti ada penekanan satu-satu ya, gantian ya Bu Wiwi, Bu Ari, Bu Satini bisa kasih statement ke ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu khususnya buat Sumbermulyo juga boleh. Gimana sih edukasi soal IFA itu tadi gitu, bisa disampaikan, monggo dari siapa dulu? Pesan dan apa? Ini Pesan-pesan IFA. tentang Oh, IFA, boleh tentang IFA-nya aja. Oh ya. Monggo. Ayo ibu-ibu Sumbermulyo, jangan malu untuk melakukan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara karena ini sangat bermanfaat sekali. Jangan takut untuk dilarang suami ya, pokoknya semangat untuk kesehatan diri kita sendiri. Begitu. Bu Satini monggo Bu. Wanita cantik harus bebas kanker serviks. Wih, asik. Monggo Bu Wiwi. Ayo bapak-bapak dukung para istri. Betul. Iya, untuk selalu menjaga kesehatan. Para perempuan. Para Iya. Oke, Ibu-ibu matur nuwun banget sudah datang ke podcast Ruang Temu Rasa dan sudah berbagi cerita gitu ya, keberhasilannya kemarin dalam pelaksanaan layanan mobile klinik IVA atau infeksi visual asam asetat untuk deteksi dini kanker leher rahim, juga Sadanis ya, periksa payudara secara klinis yang bekerja sama dengan Puskesmas Bambang Lipuro. Kesuksesan ini bisa didengar oleh banyak orang di luar sana. Semoga nanti kita bisa mengulang kegiatan yang sama di 6 bulan atau di tahun depan gitu ya. Amin. Ya. Bisa kerja sama dengan PKB. Bisa kerja sama dengan PKB. Harus dong. Harus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Jangan lupa subscribe, berikan komentar, like, dan share video ini kepada teman-teman, keluarga, dan sanak saudara yang lain. Teman-teman juga bisa kasih usulan untuk tema-tema berikutnya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. See you. Dah.